Halo bosku, balik lagi dan ketemu lagi bersama Sang Waro. Nah, Waro punya video lagi nih guys. Tapi kalau video yang kali ini tuh Waro akan membandingkan soal rig tali atau rig inul dengan rig Lampung tuh guys. Nah, terus kayak gimana nih? Ada yang tahu apa enggak tuh perbedaannya kayak gimana? Haha. Nah, sebelum masuk pembahasan ya seperti biasa tuh guys. Nah, Waro mau ngingetin lagi nih guys, jangan lupa ya buat subscribe dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi hal dan seru lainnya yang ada di bumi ini. Setuju? Rig tali atau kalau kebanyakan orang sih bilangnya rig inul tuh guys. Nah, kalau rig yang satu ini tuh agak berbeda dengan rig yang lainnya tuh guys. Kenapa bisa dibilang berbeda? Pertama-tama mari kita lihat soal pompa airnya guys. Dia tuh kalau mesin ini tuh menggunakan pompa air yang sejenis mesin Robin, atau kebanyakan orang bilang sih mesin Alcon tuh guys. Dan mesin Alconnya tuh tidak sedikit loh guys. Ini tuh kalau nggak salah tuh sekitar 5 biji tuh guys mesinnya. Nah, terus kalau kalian tanya, kok banyak amat sih, kira-kira mana aja tuh mesin Alconnya? Mari kita lihat, yang dua mesin itu gunanya tuh untuk pompa air, dimana mesin satunya itu langsung masuk ke lubang spiral dan mesin satunya langsung menembakkan ke dalam sumur tuh guys. Dan mesin duanya itu, yang satu buat menggerakkan pipa dan satunya lagi untuk mengangkat pipa tersebut tuh guys. Nah, terus yang satunya kemana tuh? Yang satunya buat ngoper air bersih menuju ke sumur tersebut tuh guys. Ya memang kalau dilihat tuh agak ribet tuh guys, tapi ya memang udah seperti ini tuh guys. Nah, setelah itu mari kita bandingkan lagi soal menara bornya tuh guys. Kalau rig tali ini tuh menaranya tuh sedikit dan tipis loh guys, tapi dia tuh bentuknya segitiga tuh guys. Dan ketika dia mau menyambung pipa tersebut itu tuh agak rumit loh guys, baik dari pencabutan pipa maupun penyambungan pipa. Dia tuh harus menggunakan tenaga manual tuh guys. Tapi kalau rig yang ini tuh dia tuh menggunakan shock drat pipa yang ukuran besar tuh guys. Artinya dia tuh sedikit mudah kalau membongkar pipa tersebut tuh guys. Nah, terus kalau untuk kapasitas rig itu sendiri, rig ini tuh bisa mencapai 300 sampai maksimumnya tuh 350 meter loh guys. Ya mungkin banyak yang nggak percaya, tapi pada kenyataannya memang fakta tuh guys, mampu dan mencapai 350 meter tuh guys. Nah, terus kenapa kok rig ini bisa disebut dengan rig tali? Ya, kita perhatikan waktu ketika dia mengangkat pipa bor itu sendiri tuh guys. Dia tuh menggunakan tali besar, bukan menggunakan seling loh guys. Nah, maka dari itu kebanyakan orang memanggil rig ini tuh dengan sebutan rig tali. Tapi tidak sedikit orang juga yang memanggil rig ini tuh dengan sebutan rig inul tuh guys. Ya, ketika dia tuh ngebor, apalagi di saat dia tuh numbur batu tuh guys, ini tuh mesinnya tuh sering mati loh guys. Dan alhasil menaranya pun banyak goyang. Nah, maka dari itu banyak juga orang yang memanggil rig ini tuh dengan sebutan rig inul tuh guys. Nah, terus kalau berbicara soal pipa, rig ini tuh dia tuh menggunakan pipa yang ukurannya tuh 3 meter loh guys. Terus kalau untuk shock drat itu sendiri, dia tuh menggunakan shock drat yang kasar, karena ketika dia membuka itu akan sangat memudahkan si pekerjanya itu sendiri tuh. Nah, terus kalau untuk berbicara putaran soal pipa tersebut, mesin itu tuh dia tuh hanya memutar satu arah, yaitu memutar ke kanan tuh guys. Ya kalau dilihat-lihat sih kayaknya sih rumit banget tuh guys, tapi ya memang seperti itu tuh guys. Nah, terus kalau sebelum dia menyambung pipa, itu tuh biasanya sebelum dia menyambung pipa, di atasnya tuh dikasih tambang kecil agar kegunaannya ketika dia mencabut atau membongkar pipa itu tuh biar tidak ngancing tuh guys.
Ya, dan alhasil seperti itu cara penyambungan pipa tersebut. Karena mesin tersebut tidak bisa membelok ke depan maupun ke belakang tuh guys. Dan setelah pipanya tersambung, baru mereka menghidupkan kembali mesin tembaknya tuh. Rig Lampung. Nah, terus kalau berbicara soal rig rampung, kenapa dan ada apa? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kenapa sih kok bisa dipanggil dengan sebutan rig Lampung tuh guys? Ya, karena produksi rig itu sendiri atau pembuatannya tuh di daerah Lampung tuh guys. Nah, mari sekarang kita bandingkan kembali dengan rig Lampung ini guys. Mari kita lihat dengan cara pengesingan maupun pencabutan pipa. Nah, kalau rig yang sekarang ini dia tuh lagi memasukkan casing atau pengesingan tuh guys. Jadi cara pengesingan rig Lampung ini sedikit berbeda dengan rig tali atau rig inul tadi tuh guys. Baik cara penurunan casing maupun pencabutan pipa itu sendiri. Nah, terus kalau rig Lampung ini tuh dia menggunakan dua mesin dompeng loh guys. Yang satu buat penggerak rig dan yang satunya lagi buat pompa NS tuh guys. Nah, terus kalau berbicara soal bentuk, rig ini tuh bentuknya tuh seperti kerucut loh guys. Dan yang jelas sedikit berbeda tuh guys, walaupun tujuannya tuh sama. Mari kita bandingkan lagi soal pencabutan pipa bor itu sendiri tuh guys. Nah, kalau rig Lampung ini tuh dia bisa memutar ke kanan maupun putar balik ke kiri. Jadi sedikit memudahkan si pekerja itu sendiri tuh. Terus kalau untuk pencabutan pipa bor itu sendiri, ini tuh bisa jauh lebih cepat, bahkan 3 kali lipatnya dibanding rig tali. Terus kalau untuk mengangkat pipa itu sendiri, ini tuh dia menggunakan seling dan alhasil dengan satu dompeng, baik penggerak maupun pengangkat pipa itu sendiri tuh guys. Jadi kalau untuk yang kerja itu tuh dia tuh tidak banyak menggunakan tenaga loh guys. Nah, lihat aja tuh yang kerjanya aja sampai nunggu-nunggu karena hanya mengandalkan dari mesin dompeng itu sendiri tuh. Nah, terus kalau berbicara soal berat satu rig itu kurang lebihnya tuh mencapai 1 ton tuh guys. Itu di luar pipa bor itu sendiri. Karena jenis rig Lampung ini mempunyai ketebalan besi yang cukup tebal. Mari kita bahas lagi soal pengesingan kembali. Jadi kalau soal pengesingan, rig Lampung ini menggunakan minimal 4 pekerja tuh guys. Tapi ada salah satu pekerja yang dia tuh harus duduk di atas tuh guys, karena dia tuh harus memasang dan membongkar rantai itu sendiri. Karena kalau jenis rig Lampung ini dia tuh menurunkan casing tidak menggunakan tambang ataupun kaitan, melainkan menggunakan rantai yang dibelit. Terus yang satu lagi itu tuh khusus menjaga singkap, yaitu gunanya untuk menahan kalpanis pada saat rantai dilepas kembali. Nah, jadi kalau menurut Waro ini nih cukup berbeda kan antara rig inul atau rig tali dengan rig Lampung tuh guys. Baik pada saat pengeboran maupun pencabutan pipa dan maupun tahap pengesingan tuh guys. Nah, terus kalau menurut kalian cepet yang mana tuh guys? Jangan lupa ya, tulis di bawah kolom komentar tuh guys.